Melihat Xiao yang dibuat terluka parah, Tang San yang sangat emosional mendekati sang siluman yang sudah tidak berdaya, kemudian menyerap seluruh energi roh dari siluman itu, yang mana ini merupakan kemampuan lain dari tulang roh milik Tang San. Sedangkan Xiao yang terkena racun dari siluman laba-laba kondisinya benar-benar buruk. Ia tak sadarkan diri, dan denyut nadinya juga sangat lemah. Tetapi Kepala Akademi Flander berpendapat kalau Xiao masih bisa diselamatkan karena entah kenapa racun tersebut memiliki penyebaran yang sangat lambat. Kemudian dengan sedikit menyalurkan energi rohnya, Flander berhasil mengeluarkan racun di tubuh Xiao. Dan setelah Xiao siuman, barulah terungkap bahwa ternyata penyebaran racun yang sangat lambat disebabkan oleh tanaman bunga bulu perindu dari Tang San yang masih ia simpan. Nampaknya energi yang dikeluarkan bunga itulah yang melindungi Xiao. Di sisi lain, pelukan hangat dari Guru Liu Erlang membuat Xiao merasa sangat nyaman. Xiao mengatakan kalau pelukan ini mengingatkannya dengan almarhum ibunya yang meninggal saat Xiao masih kecil. Tangis haru pun menyertai momen tersebut, apalagi saat Guru Liu Erlang berkata bahwa ia tak keberatan kalau Xiao ingin memanggilnya dengan sebutan ibu. Sementara Tang San setelah tahu kalau Xiao baik-baik saja segera kembali dan berniat melanjutkan tujuannya untuk menyerap cincin roh dari siluman laba-laba penggali yang berhasil ia kalahkan sebelumnya. Namun semuanya yang merasa sangat cemas meminta Tang San agar mempertimbangkannya lagi mengingat siluman roh tersebut memiliki usia lebih dari 10.000 tahun, yang mana kemungkinan besar bisa membahayakan diri Tang San. Tetapi tekad Tang San kali ini sudah benar-benar bulat. Ia pun bergegas pergi membawa siluman laba-laba penggali untuk ia serap cincin rohnya di danau es dan api milik kakek Dugu, dan berjanji kepada semuanya bahwa ia pasti akan kembali dengan selamat. Setelah menyaksikan momen haru tersebut, Kepala Akademi Flander mengajak Master Xiao pergi untuk bicara mata-mata. Singkat cerita, sampailah Tang San di danau es api dan segera memulai proses kultivasinya. Dan benar saja, apa yang menjadi kekhawatiran Master Xiao benar-benar terjadi. Nampak proses penyerapan tersebut begitu menyakitkan sampai-sampai seluruh urat nadinya berubah warna menjadi hitam. Di dalam tubuhnya mengalami gejolak yang luar biasa hingga pada akhirnya karena beban yang terlalu berat, energi roh Tang San pun mulai padam. Diperlihatkan tubuhnya seperti mati rasa dan pikirannya terlempar ke masa lalu saat ia terjatuh ke dalam lembah neraka. Namun dikala jiwanya ditarik oleh kegelapan dan kesadarannya mulai hilang, ia teringat dengan teman-temannya di Akademi Sri Lanka, khususnya Xiao, yang mana ia masih memiliki janji untuk selalu menjaganya. Seketika dirinya pun mulai bangkit dan mulai berhasil menyelesaikan proses kultivasinya dan berhasil mendapatkan cincin roh keempatnya. Sementara itu, Flander yang mengajak bicara empat mata Master Xiao mengatakan kalau Master Xiao ini benar-benar keterlaluan menggantungkan perasaan dari Liu Erlang yang padahal sudah menunggunya selama lebih dari 20 tahun. Namun Master Xiao menjelaskan kalau dirinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya jauh di lubuk hati ia juga masih sangat mencintai Liu Erlang. Tetapi di sisi lain ia takut kalau hubungannya tersebut akan banyak mendapatkan hujatan dari netizen. Kemudian Flander kembali menasihatinya dengan mengatakan kalau omongan netizen tidak perlu dipikirkan. Terobos aja lah anjing, jika bukan karena lo sahabat gue pasti cewek itu sudah gue sikat. Singkat cerita, setelah mendengar wejangan dari Kepala Akademi Flander, Master Xiao pun mulai sadar dan segera berlari kembali ke tempat Liu Erlang lalu memeluknya dengan erat. Ia lalu meminta maaf karena sudah membuatnya lama menunggu dan berjanji bahwa ia tak akan pernah meninggalkannya lagi. Xiao yang menyaksikan keuuan itu menjadi iri yang mengingatkannya dengan Tang San. Karena merasa semakin cemas, ia kemudian bergegas pergi untuk melihat kondisinya. Dan tentu ia berhasil bertemu dengan Tang San yang mana sudah selesai dengan proses kultivasinya. Tang San lalu mengajak Xiao berkeliling menyaksikan keindahan hutan dari udara dengan menggunakan parasut rumput biru peraknya. Singkat cerita, setelah puas berkeliling, semua yang penasaran meminta Tang San untuk menunjukkan skill baru yang ia dapat dari cincin siluman roh puluhan ribu tahun. Skill keempatnya, Tang San beri nama kandang rumput biru perak. Dengan skill tersebut dalam sekejap ia sanggup mengurung target yang ia kehendaki. Meskipun ketahanan dari kurungan itu memang tidak terlalu kuat, namun memiliki kemampuan untuk menangkap beberapa lawan sekaligus sehingga akan sangat cocok jika dikombinasikan dengan tipe penyerang seperti Phoenix Api milik Mang Houjun. Bahkan Master Xiao berpendapat bahwa skill seperti ini biasanya hanya didapat oleh Master Roh tipe pengendali yang telah mencapai level lebih dari 50. Kini kecuali Xiao, semuanya pun telah mendapatkan cincin roh siluman keempatnya. Kepala Akademi Flander kemudian menginfokan kalau turnamen Akademi Roh akan dimulai dalam 5 hari lagi, sehingga semuanya diminta untuk kembali ke Akademi agar bisa mempersiapkan diri. Keesokan harinya, Master Xiao memperkenalkan 4 murid yang akan menjadi pemain cadangan dari tim Akademi Sri Lanka dalam turnamen, mengingat jadwal turnamen yang akan sangat padat dan munculnya berbagai musuh yang pasti akan sangat bervariasi. Murid pertama bernama Huang Yuan, level 35 dengan roh pelindung serigala tipe fighter. Yang kedua bernama Jingling, level 35 dengan roh pelindung tengkorak. Ketiga bernama Jiang Zhu, level 35 dengan roh pelindung healing tipe support.
Dan terakhir adalah Tai Long, tipe penyerang yang sudah pernah kita lihat sebelumnya. Master Xiao kemudian menjelaskan berbagai aturan yang diberlakukan selama mengikuti turnamen Akademi Roh. Turnamen ini diselenggarakan oleh 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Tiando, Kerajaan Xingluo, dan Balai Roh Pelindung. Dalam babak penyisihan terdapat ratusan tim dari berbagai akademi yang memperebutkan posisi 30 besar. Namun tim dari ketiga kerajaan yang telah disebutkan tadi berhak melewati babak penyisihan sehingga bisa langsung masuk menjadi 33 besar untuk bertarung di babak penentu. Di sepanjang pertarungan dilarang membunuh satu sama lain dan tidak diperbolehkan menggunakan senjata selain kekuatan roh pelindung, yang mana hal ini berarti senjata rahasia milik Tangsan juga tidak boleh digunakan. Setelah menjelaskan aturan dalam turnamen, Master Xiao menyarankan agar para murid tidak menunjukkan seluruh kemampuannya di awal mengingat jalannya turnamen yang akan berlangsung sangat panjang. Untuk Ning Rongrong, Master Xiao menyuruhnya agar tidak ikut bertarung di awal dengan alasan karena ia ingin memberinya pelatihan khusus terlebih dahulu. Dan untuk selebihnya, ia menyerahkan urusan penyusunan strategi bertarung kepada para murid itu sendiri. Tak lama setelah itu, Kepala Akademi Flander datang dengan membawa seragam akademi yang ia desain sendiri untuk nantinya dipakai oleh para murid dalam mengikuti turnamen. Semuanya pun mengeluhkan seragam tersebut karena memiliki desain yang sangat norak. Namun karena sudah terlanjur dibuat, mau tidak mau mereka harus tetap mengenakannya. Singkat cerita, hari turnamen pun telah tiba. Babak penyisihan yang ditampilkan kali ini diselenggarakan di Kerajaan Tiando yang diikuti oleh 28 tim dari berbagai akademi. Setidaknya babak penyisihan diadakan di 6 tempat berbeda mengingat ada ratusan jumlah tim yang berpartisipasi. Nantinya dari 28 tim di sini akan diambil 5 tim terbaik sehingga total akan ada 30 tim yang akan maju di babak penentu, tidak termasuk 3 tim dari 3 kerajaan besar yang mana memang dibebaskan dari babak penyisihan. Diperlihatkan banyak wajah lama yang hadir dalam acara tersebut, seperti kepala desanya Tangsan, Meng Yiran bersama kakek neneknya, tim badak yang dulu pernah Tangsan kalahkan, dan masih banyak lagi. Di menara paling atas terdapat 3 tamu undangan terhormat yang memberikan sambutannya dalam pembukaan turnamen Akademi Roh terbesar di dataran Dauluo tersebut. Yang pertama ada Ning Fengzi, pemimpin dari sekte klan Cahaya Kibau yang sekaligus ayah dari Ning Rongrong. Kemudian ada Master Roh perwakilan dari Kerajaan Balai Roh Pelindung yang bernama Salas. Dan tentu saja yang berada di tengah adalah Sang Kaisar dari Kerajaan Tiando. Terlihat banyak tim dari berbagai akademi elit yang memasuki acara. Setelah Kaisar Kerajaan Tiando membuka turnamen melalui sambutannya, semua tim pun diarahkan menuju gedung yang akan menjadi arena pertarungan mereka. Jenis pertarungan kali ini adalah pertarungan 7 lawan 7. Tamu undangan perwakilan dari Balai Roh Pelindung yang bernama Salas maju untuk mengundi tim mana yang akan bertarung terlebih dahulu. Setelah pengundian dilakukan, beberapa pasang tim disebut untuk saling berhadapan di putaran pertama, termasuk tim Akademi Sri Lanka yang harus menghadapi tim kedua dari Akademi Tiando. Namun yang perlu diingat, mereka ini bukan tim yang dulu pernah dilawan oleh Tangsan ya. Kalau kalian masih ingat, Kerajaan Tiando itu memiliki 2 kuota untuk mengikuti turnamen. Tim utama yang diketuai oleh Yu Tianfeng mendapatkan prioritas, yaitu bebas dari babak penyisihan. Sementara tim keduanya ini harus mengikuti babak penyisihan seperti kebanyakan akademi lain. Sebelum memasuki arena, Kepala Akademi Flander memberi challenge kepada murid-muridnya untuk menyelesaikan pertarungan dalam waktu 1 menit. Penyusunan strategi dipercayakan kepada Tangsan. Dalam pertarungan kali ini, ia memutuskan untuk memakai dirinya, Xiaowu, Dai Mumbai, serta keempat murid cadangan yang direkomendasikan oleh Master Xiao. Kedua tim pun maju memasuki arena. Seluruh dukungan dari para penonton diberikan kepada tim kedua Akademi Tiando, sementara pihak Tangsan hanya mendapatkan dukungan dari teman-teman dan para gurunya saja. Setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, semuanya pun menunjukkan cincin rohnya. Dan tentu saja cincin roh keempat Tangsanlah yang paling mengejutkan karena berasal dari siluman berusia puluhan ribu tahun. Di kursi para tamu undangan, Ning Fengzi mengatakan kepada Kaisar bahwa tim Tangsanlah yang menurutnya berpotensi besar menjadi pemenang, yang mana putrinya juga tergabung di dalamnya. Ia juga menceritakan bahwa tim tersebut dulu pernah menawarkan diri untuk bergabung dengan Akademi Tiando, namun tawarannya ditolak oleh salah seorang anggota bangsawan. Kembali ke dalam arena, serentak seluruh anggota tim Akademi Tiando maju untuk melancarkan serangan. Sementara di pihak Sri Lanka hanya mengirim 3 penyerang untuk mengatasinya, yaitu Dai Mumbai, Wang Yuan, dan Tai Long. Pertempuran yang sangat sengit disajikan meskipun jelas pihak Dai Mumbai kalah jumlah. Sampai akhirnya Dai Mumbai kewalahan juga sehingga tertangkap oleh salah satu skill lawan. Ketika tim Tiando merasa bahwa mereka telah menang, dugaannya 100% salah. Justru mereka lah yang masuk ke dalam perangkap yang memang sudah Tangsan rencanakan dari awal. Terlihat tak ada satupun anggota tim Tiando yang lolos dari skill keempat milik Tangsan. Ditambah lagi Dai Mumbai di atas juga sudah siap untuk menyerang.
Ternyata ketidakmampuannya meloloskan diri hanyalah sandiwara untuk menurunkan kewaspadaan lawannya. Dengan ini pertarungan pun berakhir dengan kemenangan mutlak tim Akademi Sri Lanka. Nah, itulah tadi plot cerita Dongwon Solen di beberapa episodenya. Sekarang saatnya kita membahas detail menarik, memberikan opini serta penilaian pribadi. Kita mulai saat Tangsen memberikan bunga bulu perindu kepada Suying. Karena di antara semua bunga sakti yang ia miliki, hanya bunga tersebutlah yang butuh perlakuan khusus yang mana hanya bisa dimiliki oleh orang yang sedang jatuh cinta, dan Tangsen melihat itu di dalam hubungan antara Suying dan Daemubai. Sebelum bunga diberikan, Tangsen menceritakan kisah dari seorang manusia yang jatuh cinta dengan Dewi Kayangan. Ini memanglah sebuah kisah yang mainstream mengenai cinta terlarang antara makhluk yang memiliki dunia berbeda. Namun sebenarnya kisah tersebut jauh lebih relate dengan cerita Xiao, di mana seperti yang kita tahu bahwa Xiao adalah siluman roh yang telah berevolusi menjadi manusia. Dan hal ini terbukti saat bunga itu justru memilih Xiao sebagai pemiliknya. Ketika Tangsen selesai berkultivasi, mata iblisnya tiba-tiba aktif dengan sendirinya. Adegan ini sedikit mengingatkan saya dengan jurus Taioken di anime Dragon Ball, yang mana memiliki output yang sama, yaitu menyilaukan penglihatan orang-orang di sekitarnya. Adapun peningkatan dari kekuatannya adalah kemampuan mata tembus pandang yang memiliki jangkauan jauh lebih luas. Sebelumnya pernah ditunjukkan kalau Tangsen juga bisa menggunakan kemampuan matanya untuk melihat seberapa besar energi roh yang dimiliki oleh seseorang. Dan kali ini ia bisa dengan jelas melihat energi roh Xiao yang ternyata jauh lebih pekat dari teman-temannya yang lain. Sehingga di titik inilah Tangsen tahu kalau Xiao itu memanglah berbeda. Tetapi ia memilih untuk tidak membicarakannya, atau mungkin lebih tepatnya ia ingin Xiao sendirilah yang berkata jujur. Lanjut ke adegan saat kakek Dugung menyerahkan Duguyan kepada Tangsen untuk mengobati racun di dalam tubuh cucunya tersebut, seperti apa yang juga Tangsen lakukan terhadap dirinya. Sudah pernah saya bahas sebelumnya bahwa seluruh garis keturunan dari klan Dugu terlahir dengan racun di dalam tubuhnya. Melalui kekuatan roh pelindung, mereka mampu memanfaatkan racun tersebut sebagai senjata dalam pertarungan. Tidak ada informasi mengenai awal mula bagaimana racun itu bisa ada di dalam keluarga mereka. Namun yang jelas di usia tertentu racun tersebut kemungkinan besar bisa berbalik membunuh penggunanya sendiri. Hal inilah yang terjadi kepada kedua orang tua kakek Dugu dan kedua orang tua Duguyan yang juga terbunuh oleh racunnya sendiri. Alasan mengapa kakek Dugu masih hidup di usianya yang sudah menginjak 70 tahun pernah Tangsen katakan, yaitu lingkungan tempat tinggalnya yang dipenuhi oleh energi positif dari melimpahnya tanaman roh dan danau surgawi. Namun kakek Dugu sendiri sebenarnya juga tidak tahu akan hal itu sampai Tangsen memberitahunya. Solusi dari kutukan keluarga racun kakek Dugu pun juga Tangsen ungkapkan, yaitu dengan menyimpan racun bukan di dalam tubuh melainkan atribut lain seperti tulang roh miliknya. Kalau saya boleh berteori, mungkin racun yang didapat oleh seluruh garis keturunan kakek Dugu berasal dari nenek moyangnya yang merupakan jelmaan dari siluman ular giok yang berevolusi menjadi manusia, kemudian menikah dengan kakek moyang dari kakek Dugu. Seperti yang kita tahu bahwa jenis roh pelindung bisa didapat melalui garis keturunan. Seperti halnya Tangsen yang mewarisi kekuatan rumput biru perak dari ibunya yang merupakan siluman roh rumput biru perak. Mungkin itu saja bahasan menarik dari cerita kali ini. Kalau kalian punya pendapat lain seperti biasa, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah.